Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir mayoritas daripada manusia pasti mereka menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini. Setiap aktivitas yang mereka lakukan bagaimana mengantarkan kepada kebahagiaan. Mereka sekolah, belajar, kuliah karena mereka ingin juga bahagia. Mereka bekerja juga karena ingin bahagia. Mereka berumah tangga juga karena ingin bahagia. Ya, intinya bagaimana hidup itu kemudian mengantarkan kepada kebahagiaan. Tetapi juga mungkin setiap manusia memaknai bahagia dengan pengertian mereka masing-masing. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan sebagai sebuah nikmat anugerah dari Allah, maka manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, ya, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kira-kira siapa yang paling berhak untuk mendapatkan nikmat bahagia? Ya tentu jelaslah para nabi dan rasul, karena mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia paling bertakwa, manusia-manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang kemudian menarik untuk kita perhatikan. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki seorang istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memusuhi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kira-kira Nabi Nuh bahagia nggak dalam hidupnya? Kemudian lagi misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya sendiri sebagai tokoh orang-orang musyrikin, kaum kerabat masyarakatnya memusuhi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai puncaknya mereka membakar Ibrahim alaihissalam. Kira-kira bahagia nggak kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dimusuhi oleh 10 anaknya, disesatkan oleh anak-anaknya karena kecemburuan mereka kepada Yusuf alaihissalam. Bahkan mereka sudah berniat membunuh Yusuf, saudaranya sendiri. Tetapi kemudian mereka hanya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Selama 80 tahun anak-anak ini memusuhi Yakub alaihissalam. Sampai kesedihan Yakub ini 80 tahun sedih, menangis sampai matanya buta, saking seringnya menangis dengan kondisi itu. Kira-kira Yakub alaihissalam bahagia nggak dalam hidupnya itu? Kemudian Nabi Lut misalkan, Nabi Lut istrinya sendiri yang sangat memusuhi, ya, istrinya seorang lesbi, ya, anaknya seorang homo, dan memusuhi bapaknya. Sampai puncaknya Allah tenggelamkan bumi, ya. Kira-kira Nabi Lut bahagia nggak hidupnya? Ya. Kemudian juga nabi-nabi semua yang diutus ke Bani Israel, kebanyakan mereka kemudian dibunuh oleh Bani Israel. Ya. Nabi Isa seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW kehidupannya dimusuhi betul oleh paman-pamannya. Ya, dimusuhi betul oleh masyarakatnya. Sampai kemudian harus hijrah karena sudah mereka berniat untuk membunuh Nabi SAW. Kira-kira
mereka bahagia nggak hidupnya itu? Asiyah, seorang wanita penghuni surga, ya, seorang wanita penghuni surga. Suaminya Fir'aun. Kira-kira bahagia nggak seorang wanita solehah memiliki seorang suami yang paling durhaka di muka bumi itu? Ya. Ya, kalau kita berbicara kalau kebahagiaan sebuah nikmat dari Allah, kalau berbicara siapa yang paling berhak, harusnya mereka yang paling berhak berbahagia itu dengan nikmat itu. Kenapa? Karena mereka adalah kekasih Allah SWT. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Misalkan ujian-ujian para nabi itu diberikan kepada kita, kita tidak akan kuat. Kebanyakan para nabi itu diuji dengan keluarga mereka sendiri. Ya, diuji dengan keluarga mereka sendiri yang kemudian tentu akan sangat berat dibandingkan ujian-ujian yang datang dari orang yang jauh. Ya. Lalu di mana kebahagiaan mereka dalam kehidupan ini? Ini diantara hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu wa fil jannati khalidina fiha." Allah sebutkan kebahagiaan sekali saja dalam Al-Qur'an. Ya. Kata sa'id, kata bahagia Allah sebutkan sekali dalam Al-Qur'an, dan Allah katakan, "Adapun orang-orang yang berbahagia tempat mereka adalah di surga dan mereka kekal di dalamnya." Jadi kebahagiaan itu adalah letaknya di surga, bukan di dunia. Maka orang-orang yang kemudian dia meniatkan hidupnya untuk bahagia, itu sebuah kesalahan besar. Kesalahan besar. Kenapa? Allah sudah jelas-jelas berfirman, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kalian wahai semua manusia, kalian semua wahai jin, kami ciptakan kalian di dunia bukan untuk bahagia, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan satu tujuan penting. Begitu juga dikirimnya para rasul, para nabi, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Allah katakan, kami telah mengutus kepada setiap kaum rasul utusan kami untuk mengajak manusia apa? Ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misi adapun tujuan kehidupan manusia bukan untuk bahagia. Bukan untuk bahagia, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dan tujuan terpenting kehidupan manusia dalam kehidupan dunia ini. Jika di saat kemudian seseorang itu mengejar kebahagiaan, dia akan lupa akan tujuan utama mereka untuk ibadah kepada Allah SWT. Orang yang belajar dengan niat ibadah berbeda dengan orang yang belajar untuk meniatkan mencari kebahagiaan. Orang yang berumah tangga, menikah, kemudian meniatkan untuk bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan, akan berbeda jalannya perjalanan rumah tangganya dengan orang-orang yang meniatkan pernikahan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya. Kalau kita baca di data-data yang disampaikan oleh Kementerian Agama, perceraian di setiap kabupaten itu tingginya luar biasa. Ada yang kalau di rata-rata sehari masyarakat bercerai 15 orang sehari, 8 orang bercerai dalam sehari, bahkan lebih. Ada satu kabupaten yang kalau di rata-rata sehari perceraian itu terjadi di atas 20 orang dalam sehari. Artinya apa? Begitu banyak orang yang kemudian mengalami kegagalan dalam rumah tangga itu. Kenapa? Mungkin salah satu yang mereka dampakkan adalah tergapainya kebahagiaan dalam rumah tangga pernikahan itu. Orang-orang yang kemudian dia berniat untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, kebanyakan mereka kan saling menuntut. Ya. Suami kadang menanyakan, apa yang saya dapatkan dari pernikahan ini? Seorang istri juga, apa yang suami berikan kepada saya? Kenapa? Karena orientasi hidup mereka berbeda. Tetapi kalau pernikahan itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT,
Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak menceraikan istrinya, walaupun istrinya durhaka seperti itu. Asiyah dia tidak minta cerai dari suaminya, walaupun suami seorang Fir'aun. Ya. Nabi Lut alaihissalam punya istri yang seperti itu. Dia tidak berniat menceraikan. Kenapa? Karena ada nilai ibadah, dan mereka semata-mata orientasi hidup mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dunia itu dikatakan sebagai darul amal. Dunia itu adalah masra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempatnya orang beramal, tempatnya orang menanam, bukan tempatnya orang memanen. Kebahagiaan itu adalah panen. Dunia itu adalah kita beramal. Dunia yang kemudian diniatkan untuk ibadah, maka namanya ibadah itu selalu identik dengan apa? Selalu identik dengan pengorbanan, selalu identik dengan perjuangan, selalu identik dengan capek, lelah, luar biasa. Itulah dunia. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka adalah teladan bagi kehidupan manusia. Ya. Kalau kemudian kita menyimpang dari teladan para nabi dan rasul, itu adalah sebuah kegagalan dalam kita memaknai kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita Ramadan, kita luruskan niat kita. Kita mau ngapain kehidupan ini? Sebab kalau kita masih salah tujuan dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah ketemu. Kita lihat orang-orang soleh, dikatakan oleh para ulama, mereka sejak 6 bulan lalu, ya, mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma salimna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa? Di Ramadan ada tujuan, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kesenangan, karena mereka bertemunya dengan musim amal, musim berbekal yang sangat luar biasa. Ya. Ini salah satu yang mendasar. Sehingga dunia itu bukan tempatnya kita memanen, belum saatnya kita memanen. Seandainya misalkan kita mungkin menanam kacang panjang, ya, sebelum kacang panjang ini berbuah, kita akan bisa tergoda dengan hijaunya daun-daun yang menarik untuk kita sayur. Maka seandainya kemudian kita panen duluan, ya kita menikmati mungkin enaknya sayur daun kacang panjang, tapi kita tidak akan panen kacang panjangnya itu. Orang-orang yang kemudian dikatakan berorientasi menikmati kebahagiaan di dunia, mereka dikatakan orang-orang yang mengedepankan ajilah. Man aradal ajilah. Barang siapa orang-orang yang menginginkan tergesa-gesa memanen sebelum waktunya, maka dikatakan fil akhirati minal khasirin. Dalam kehidupan akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa itu. Mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi dalam kehidupan akhirat itu. Sehingga orientasi hidup harus jelas, tujuan hidup harus jelas. Biar apa? Biar kita tidak salah tujuan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu bukan zona nyaman, zona ujian. Dunia itu sehat Allah berikan kepada kita, sehat itu ujian. Sakit yang Allah berikan kepada sebagian kita, sakit itu ujian. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Sukses dalam pandangan manusia, sukses itu adalah ujian. Gagal dalam hidup, gagal juga ujian. Sehingga dunia itulah zonanya ujian, satu ujian ke ujian lain. Maka manusia selama dia hidup di dunia, dia terus menjalani ujian dalam kehidupan itu. Ya, mereka terus menjalani ujian dalam kehidupan itu. Adakah orang-orang yang nyaman dalam ujian? Tidak ada. Di saat dulu kita kuliah, kita belajar, kita ada mid semester, ada ujian semester, kita terbebani. Bagaimana benar kita kalau kemudian kita harus setiap hari ujian semester? Tidak akan betah kita itu. Begitu ya dunia kemudian itu sebagai sebuah zona ujian, terus tidak akan pernah berhenti sampai datangnya kematian. Maka mana mungkin manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Ada rasa senang yang manusia dapatkan dalam kehidupan dunia, tapi kalau kita hitung-hitung, senang itu mahal. Senang itu mahal. Orang mau makan enak, coba diperhatikan, orang mau makan enak, dia harus bekerja dulu, dia harus mencari uang dulu.
Karena uang tidak turun dari langit, dia harus kerja, capek. Mungkin dia kerjanya 1 hari, dia makan enak hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Orang bekerja dari jam 8 misalkan sampai jam 4 sore. Ya, dia dapat gaji untuk makan enak. Coba dia kerja 8 jam, mungkin dia kerja 7 jam dia kerja untuk makan enak. Berapa lama orang itu menikmati makan enak? Setengah jam paling. Lama sudah setengah jam. Ada kenikmatan dunia itu perjuangannya lebih lama. Bahkan banyak kenikmatan dunia yang efek sampingnya itu panjang. Dan itu bukan kebahagiaan hakiki yang dimaksud dalam kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehingga memang tidak mungkin seseorang itu kemudian merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam menjalani sebuah ujian. Nggak ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita memahami betul hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya apa? Kita fokus, kita bergegas. Kenapa? Karena kita tidak bisa santai-santai dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengkabarkan umur umatku itu 60-70 tahun. Itu umur umat Rasulullah SAW. Dan yang lebih itu sedikit. Lebih dari 70 tahun itu sedikit. Sedikit itu. Tetapi Nabi bersabda, sayalah yang pertama membuka pintu surga dan sayalah pertama masuk ke dalam surga, diikuti oleh umatku. Umat Islam akan lebih dulu masuk surga walaupun umur mereka pendek dibandingkan dengan umur umat Nabi sebelumnya yang mungkin ratusan tahun. Bahkan umur umatnya Nabi Nuh ribuan tahun. Tetapi umat Islam 60-70 tahun mereka masuk surga dulu. Kenapa? Di antaranya adalah keistimewaan umat Rasulullah adalah mereka diberikan waktu-waktu di mana mereka bisa beribadah dan memiliki pahala berlipat-lipat ganda luar biasa. Salah satunya adanya Ramadan bagi umat Islam. Ramadan inilah menjadikan umat Islam mendapatkan pahala yang jauh luar biasa besarnya. Ya. Umat Islam dia mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. 1 malam dia ibadah itu sudah sama dengan 1000 bulan. Bagaimana kalau dia 5 tahun mendapatkan Lailatul Qadar? Berarti dia sudah 5000 bulan dia beribadah. Kalau dia 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sudah setara dengan umatnya Nabi Nuh yang umurnya sampai ribuan tahun. Kenapa? Karena orang-orang Islam yang kemudian dia menghidupkan ibadah di malam Lailatul Qadar, dia saat itu ada di masjid, kemudian dia sedang melaksanakan ibadah dengan apa yang dia mampu, entah dengan sholatnya, entah dengan baca Qur'annya, entah dengan berzikirnya, mereka semua akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kemudian sampai terluput momen-momen keutamaan di bulan Ramadan, lalu apa yang akan kita bawa dalam kehidupan akhirat kelak? Sehingga datangnya bulan Ramadan itu mendatangkan kebahagiaan sangat luar biasa bagi orang-orang yang menyadari betul ya akan hakikat kehidupan dan tujuan kehidupan mereka di dunia ini. Maka mari kita persiapkan, dan persiapan yang paling penting adalah bagaimana kita menata tujuan hidup kita, bagaimana kita mensikapi kehidupan ini. Kalau memang hidup ini adalah ibadah, maka yang ada di situ memang capek, yang ada di situ adalah lelah, yang ada di situ adalah berjuang, berkorban. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan para nabi bisa dikatakan tidak sempat mereka menikmati hasil perjuangan itu. Mereka tidak sempat memanen, dan memang belum saatnya memanen. Memanen mereka adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muridnya Imam Ahmad mengatakan, sahibtu Imam Ahmad Isyrina sana. Saya pernah menyertai Imam Muhammad itu selama 20 tahun. 20 tahun saya menyertai beliau. 20 tahun itu terus amal beliau meningkat, enggak pernah menurun. 20 tahun tidak pernah lelah untuk terus menambah amal. Sampai suatu hari kemudian muridnya bertanya, wahai guru, kapan sebenarnya kita harus istirahat? Udah mengatakan istirahat nanti kalau kakimu sudah menginjak surga, baru kau istirahat itu.
Sejak kakimu nanti menginjak surga, disitulah engkau mulai memetik apa yang kemudian engkau perjuangkan dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan kita tentang hal-hal prinsip seperti ini, kadang justru yang kita dapatkan capek lelah, tapi capek lelah yang tidak ada artinya. Kadang orang capek lelah dia mengejar kebahagiaan, tapi yang dikejar adalah sesuatu yang semu, yang gak jelas, yang gak tahu kapan manusia itu akan mendapatkan itu. Kadang Allah berikan sedikit dia mencicipi kebahagiaan dalam kehidupan dunia, tapi sebenarnya pengorbanan mereka sangat tinggi, sangat besar untuk sebuah kesenangan yang sangat sebentar dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.